kabar? Gimana? Pandemi. Akhirnya sampai sini ya? Iya. Dan aku pengen minta itu air terjun Oh, oke, wait. Mana gimana adek? Ini ceritanya kita mau nyeburin dia ke kolam renang. Bagus, tahan. Bagus, cakep. Aku angkat. Cakep. Momo ini dikenal se-Indonesia itu gara-gara apa awalnya? Kalau ya- kamu lihat, maksudnya masa depan kamu di Geisha ini akan bisa kembali lagi atau enggak? Apakah Momo masih nyantumin nama Geisha di Instagramnya? Hai guys, kali ini klik kulik episode ke-17. Nggak berasa ya udah 17 aja nih. Kali ini aku lagi di Kota Malang. Aku mampir ke rumah teman lama aku. Dia seorang penyanyi dan sekarang kebetulan lagi hamil anak kedua. Jadi aku datang khusus untuk motret kehamilannya dia. Kira-kira rumah siapakah ini? Kalau dilihat dari interiornya kayak teman-teman pasti udah tahu deh nih. Ini kan soalnya trademark banget nih rumahnya dia. Coba kita lihat ya. Oke nih, interiornya ini tuh dan eksteriornya tuh bener-bener kayak kita lagi berasa kayak lagi di resort di Bali gitu. Dan inilah rumah Momo. Jadi temen aku ini terakhir kita ketemu 2014 atau 2015 sebelum Momo menikah. Dan sekarang tahu-tahu udah hamil anak kedua dan dia minta aku buat mengabadikan kehamilannya karena minggu depan dia akan melahirkan. Oke, kita lihat rumahnya kayak apa ya. Wah guys, gila. Ini sih rumah, kalau gue punya rumah kayak gini sih, gue nggak bakal keluar rumah nih. Bisa setahun penuh gue di rumah doang, menikmati suasana resort di Bali. Oke, lihat nih. Di mana-mana ini banyak kayak taman-taman gitu buat kita kayak santai-santai. Terus di situ juga tempat nyantai lagi. Terus dan yang keren nih, lihat deh kolam renangnya. Wih, gila. Gue kalau ada kolam renang kayak gini sih tiap hari nyebur. Tapi biasanya orang kalau punya kolam renang tuh malah nggak pernah berenang. Nanti kita tanya sama Momo deh. Dia tuh pernah berenang berapa kali selama dia stay di rumah ini. Soalnya emang orang kalau udah punya kolam renang tuh malah nggak berenang. Tapi kalau belum punya pengen. Oke, nanti mungkin ini bisa kita manfaatin buat photoshoot ala nyebur-nyebur di air gitu. Terus, tapi ntar kita lihat ya bisa apa enggak. Oke. Ini mumpung lagi nggak ada yang punya rumahnya nih, kita obok-obok sedikit area outdoornya ya. Ini ada kolam renang gede banget dan suasananya ini tuh ya memang kayak hotel-hotel di Bali, resort-resort di Bali gitu, lihat deh. Keren banget. Dan gue rasa kalau misalnya gue memang punya tempat tinggal kayak gini mah tiap hari nih bangun tidur gue langsung nyebur nih. Cuma nggak tahu ya, biasanya orang kalau udah punya kolam renang sendiri di rumah jarang banget berenang. Nanti kita tanya sama Momo ya. Oke, lihat nih, semuanya tuh hijau-hijau. Mungkin dia tipe yang demen tanaman kali ya. Oke, kita panggil si Momonya yuk.
yang punya rumahnya kemana nih, kok rumahnya kosong gini ya? Wah, mana ini yang punya rumah tuh? Hai, apa kabar? Lagi Gimana? pandemi. Akhirnya sampai sini ya? Iya. Ini baru banget nyampe nih aku. Iya. Terus langsung. Momo udah setengah ready nih. Iya, ih, cantik banget ya. Iya. Guys, Kita hari ini mau maternity. bumilnya glowing banget sih. Iya dong. Siapa dulu yang mau moto kan Kita harus nih glowing. ceritanya mau foto apa sih? Mau Aku foto di rumah. maternity. Ini anak kedua. Anak pertama waktu itu sulit banget jadwalnya. Ini udah berapa bulan sih? Mau brojol. Katanya mau brojol bentar lagi ya. Nungguin foto. Nungguin foto Ini nih momen demi banget nih Korea. guys. Mudah-mudahan ntar pas lagi foto tiba-tiba mules. Coy. Gak apa-apa dong. Iya, jadi ini kan mau maternity sama Koreo, terus mungkin udah pernah lihat ini areanya di Aku udah pernah lihat, karena kan ini rumah famous di rumah. banget, ini rumah terkenal banget dengan semua dekor-dekor ini. Tapi aku pengen cari spot kira-kira di mana Iya. yang bagus buat foto. Jadi Koreo tuh jauh-jauh dari Jakarta, mau photoshoot maternity sama Momo di rumah Di di rumah Malang. aja. Terus ada yang menarik dari Koreo. Kok bagus ya bajunya? Iya, ini tuh bajumu loh. Bagus ya bajunya Ini ya. guys, ini Kok baju. bisa update banget sih sama volume Nggak, terbarunya? jadi Momo sebenarnya Sis? gini, aku tuh nggak tahu kalau Momo Sis ini punya Momo, Bagus karena loh. aku mikir apa Cocok. jangan-jangan namanya doang sama. Terus sering-sering beli gitu kan, ternyata ini punya kamu. tuh. Ngapain sih? Bilang aja. Coba aja ini bagus banget loh. Tuh, lihat tuh. Bagus kan? Cie. Koreonya jadi lebih muda. Lebih muda, emang Rasanya masih muda tua ya. guys, masih muda. Nggak Jadi kalah. mau lihat yang mana? Bagian mau rumah kita mau gini, keliling kita dulu. lihat-lihat spot, kira-kira mana yang bagus buat photoshoot nih. Dari entrance rumahnya aja tuh gue udah langsung lihat fotogenik. Mending kita dari depan dulu ya. Dari depan. Nah, dari Oke. depan. Ayo. Yuk, let's go. Oke, aku tuh dari entrance aja nih udah langsung dapat spot nih. Masa Aku sih? lihat pintu ini tuh menarik banget. Nggak tahu Ini kenapa. nanti dipakai ya. Bisa dipakai nih. Tuh lihat deh. Kayak kesannya ada etnik-etniknya dan juga apa ya? Kayak kesannya ya, kayak kalau- lagi di resort gitu. Kalau orang fotografer gitu ya. Ini apa sih terinspirasi dari apa sih? Ada Jawa-Jawanya nggak? Nggak tahu sih sebenarnya karena udah dari merit tuh udah jadi. Oh, udah jadi. Dan ini kebetulan memang kita bikin sendiri, Ini bikin produksi sendiri. wow. Ini kayak Prambanan ya dibikin sendiri ya. Oke. Aduh berat. Aduh berat. Jadi ini di pintu ini aku ngeliat fotogenik banget. Bisa ya? Bisa. Kalau nggak kamu berdiri di sini juga bagus gitu. Ikut deh pokoknya. Terus, ini bagus banget nih entrance-nya nih, lihat nih. Kayak Masa kiri sih? kanannya kolam, terus tengahnya gitu. Jadi aku pengen bikin seolah-olah tuh emang natural banget, nggak yang kayak di set banget, nggak kayak di studio banget gitu. Pengennya emang suasana rumahnya kamu. Jadi natural. penasaran hasilnya kayak apa ya jadinya ya. Karena kalau misalnya ditanya menurut Koreanya kan bagus, menurut aku ya Ya bagus. bagus cuman mungkin apa mata fotografer lebih pintar untuk membaca ini ya. Sudut-sudut penting. Kita lihat lagi ya, ada spot apa lagi. Nanti kamu berdiri di sini juga bagus nih, karena di sini tuh kayak banyak jatuh bayangan daun-daun gitu loh, jadi natural. Nanti kamu gitu. posisinya gini nih, terus gue bikin sini. Bisa kayak gini nih, tuh merem gitu. Jadi emang natural. Merem-merem terus ketiduran. Merem-merem. Emang udah gitu ya. Oke, kita cari spot lagi ya. Oke, terus Ya. aku lihat ini nih menarik banget nih daerah sini karena lightingnya. Terus Mau di sini. Iya, di sini aku mau sih ada bangku rotannya juga. Sampai daun aja jatuh ke sini tuh. Tuh. Ya kan? Natural banget tuh ya. Jadi ini bangku rotannya juga menarik. Ini juga bikin sendiri. Iya. Jadi Gila promo ya. guys, bikin sendiri, Bikin enak sendiri, banget. produksi sendiri. Kayak ini spot ini bagus. Kemudian aku ngeliat situ tuh lucu. Sama kolam renang. Kolam renang nanti bisa dipakai juga sih sebenarnya kalau mau nanti Kalau mau sama nyebur. kalau cukup waktunya ya. Cukup waktunya. Oke. Terus di sini nih.
kayak ini menarik banget bentuk bangkunya dan warnanya. Tapi mungkin nanti akan aku pindahin kemana gitu buat foto. Oh gitu. Iya. Oke, baiklah. Terus ini beli di mana ya? Ini pohon palsu ya? Ini asli. Wah asli. Wih gila. Bunga Bunga matahari aja bisa tumbuh loh di sini. Lo ya bisa dong. Keren. Kita mau lihat area dalam ya. Yuk, boleh yuk. Yuk. Let's go. Let's go. Ini mainannya Briel ya? Kok bisa nyangkut di sini? Apa mainan papinya? Mainan papinya. Tapi mainan udah nggak mau papanya. dipakai lagi. Udah, soalnya bisa di demo. Oh wow. Kan di belakang ada danau. Mau main di danau. Iya, jadi berisik banget kan. Wow. Oh, gitu. Jadi ya kena demo nanti. Ini ceritanya apa sih? Kamu Ini tuh ruang suka, galeri aja. suka art gitu atau Iya. suamimu? Suami. Dan kebetulan aku juga suka. Oh, oke. Jadi ya udah, ini galeri aja. Kita pajangan. lihat nih. Ada foto si Momo. Sama Briel ulang Sama tahun Briel. pertama. Ini kayak pre-birthday. Oh, temanya Lucu ya, sirkus Briel. lucu. Iya. Ini ucapan-ucapannya Ucapan-ucapan. kita. Oh, jadi di sini tuh panjang. ceritanya kayak apa ya? Momen-momen yang Ya ini kayak pernikahan kita. seru-seru dipajang-pajang di sini ya. Iya, terus ada pemberian fans juga. Wow. Terus ini apa ini? Berita. Oh, berita nih. Iya. Nih, lihat nih guys. Momo zaman dulu Seneng ya? dinikahi eksportir mebel. Mau masih muda banget. Tapi kok makin sekarang makin cantik loh. Beneran. Terus ini Bentar. ini ruangan apa nih? Ada uang ini nggak kecil nggak? Salah. Gak usah uang kecil, uang gede juga boleh. Dolar. Ini ruang. Yang ini katanya- hobi, ini bola, hobinya suami. Oh, hobi suami. Ya. Ini sepatu siapa nih dipajang begini? Nggak tahu. Sampai robek. Oh, jangan-jangan Memang sepatu suami orang suka bola. penting nih. Suka bola banget, punya lapangan juga kita. Oh, Lapangan ini pas. sendiri. Oh, ini Nicola. Hah? Bener gak? Bukan ya? Nggak ngerti, suami punya, nggak ngerti. Mau kesini? Ayo, ini ruangan Mau ceritanya olahraga ruangan olahraganya Momo. Yaudah mau olahraga dulu. Wow. Siapa yang sering gym di sini? Gak ada. Coba tebak. Gak ada. Ini- Siapa yang sering gym di sini? Gak ada. Koreo aja deh. Oke. Jangan yang nge-gym di sini ya, mbaknya, satpamnya biar berotot ya. Bisa ngelindungin. Dulu rajin. Nah, Kalau sekarang enggak. berarti ini bisa Lebih dirubah. rajin ini. Bisa dirubah jadi salon kalau kamu. Bisa sih. Kan kau bilang bikin salon ya? Iya, tapi masih ada lahan yang lain. Cio, lahan. Banyak lahan yang lain. Terus Masih ada ada yang lain. area apa lagi? Itu apa tuh? Mau ini untuk ngerawat rumah sebesar ini tuh kamu perlu berapa orang yang ngerawatnya biasanya? Berapa orang nih? Total nih. Kayaknya aku lihat ya tadi banyak yang warawiri loh. Ada yang lagi ngelapin tembok, ada yang ngelapin daun di depan. Enggak lah, enggak terlalu banyak lah. Emang ngiranya berapa? Kayaknya 10 ada ya. Lebih kayaknya ya. 20. Enggak ngitung. Mikir dulu. Enggak ngitung sih. Pekerja di rumah pekerja ini di kan. rumah ini. Jadi ada yang masak, ada yang jaga rumah, ada yang bersih-bersih. Tadi aku lihat ada yang bersihin kolam, ada yang bersihin daun. Itu siapa? Kayak lebih deh. Lebih dari 20 ya? Enggak lah, lebih dari 10. Tapi nggak ngitung berapa. Enggak lah, enggak yang Emang ini banyak. kalau konsekuensi rumah besar ya gitu ya, harus ada Iya. banyak yang ngerawat rumahnya. Kalau enggak, nanti ya Kasihan ada debu, rumahnya. terbengkalai gitu ya. Ini area apa nih? Jadi itu Ini bisa favorit langsung spot. ke danau ya? Yes. Dan biasanya kamu kalau duduk-duduk di sini jam berapaan? Sore? Sore Tea enak banget time di sini. ceritanya ya, tea Iya, time. sama Briel. Wow. Oke, ini spot bagus juga nih guys. Tapi memang kalau jam segini, ini kan sekarang lagi jam Terik ya? 11.30, terik banget. Aku nanti Lumayan. nyarinya pas agak sore. Jadi nanti Momo akan berdiri di sini nih. Terus suruh jebur. Gini. Kayak kisah Banyuwangi. Yeah. Jujur, gitu. Terus depannya ada lapangan golf. Ya, ini angle-nya bisa bagus sih di sini. Serius? Buat, bagus di sini. Terus ada hutannya ya. Ada hutannya, jadi kayak blur-blur di belakangnya gitu. Mungkin airnya dari coklat bisa jadi biru. Nggak masalah. Boleh. Wow, kita naik lift. ini lanjut ini ke ruangan apa nih? Ini bingung ya bilangnya ini ruangan apa ya? Wow. Karena jarang juga sih tamu kesini, tapi bisa dibilang living room lah. Wow. Merry Christmas!
Jadi udah di set pohon Natal ya buat nanti. Sebenarnya sih di sini nih bisa nih. Bisa. Jadi spot buat foto. Kita ntar coba ya. Menarik nggak? banget. Oke banget. Serius, cukup. Yes, cukup. Aku nggak pede. Ini yang rias kamu sendiri? Iya. Gila, kamu sih emang Serius? multi talented ya, jago nyanyi, jago menata rumah. Orangnya soalnya nggak suka apa ya, kayak kalau misalnya mau apa sesuatu itu tetap under control aku gitu. Oh, terus ini ada piano siapa nih yang jago main piano? Nggak ada sih. Suami bisa sih main piano tapi nggak jago. Guys, awardnya banyak loh. AMI Awards Itu dulu. 2012 artis solo duo grup terbaik. Iya. Yes. Sekarang udah nggak ada Ini ada banyak awardan. loh. Tuh. Awardnya sekarang baby. Album terbaik. Masih ada lagi sih. Itu kan peninggalan waktu sama Geisha. Cuman udah ada di kantor label. Masih ada. Wow. Yang bisa main piano siapa kamu? Nggak. Suami. Suami sih bisa tapi nggak pintar. Piano aja, pajangan. Pajangan. awas, hati-hati. Oke, ini ruang tamu. Berarti di sini bisa ya. Terus ini ruangan apa nih? Ini Oh, dapur bersih. dapurnya guys. Ini dapur idaman aku banget nih. Aku tuh sebenarnya Simpel aku tuh sebenarnya demen masak. Nah, yang aku demen itu banyak cahaya. Gitu. Rumah kalau banyak cahaya Kayak lebih apa ya? enak gitu. Suasananya tuh jadi Memang kayak segar rumah ini gitu. penuh dengan kaca sih. Itu yang aku suka. Bisa lihat kan di sini penerangannya kaca. penerangannya natural. Jadi Mungkin karena fotografer kan. mungkin ya. Jadi Tapi aku kan- emang gak suka rumah yang gelap-gelap gitu. Oh, tapi kadang aku suka sebel kalau misalnya mau punya pajangan bingung mau pajang di mana. Gak ada temboknya bisa dipantek ya. Misalnya nih, nanti kita habis photoshoot, bingung mau naruh di mana. Ayo lo, yang mana yang harus diiniin? Kayaknya Ya, banyak yang harus dikorbankan nih fotonya buat mengganti yang baru. Oke, jadi ini dapur bersih. Iya. Jadi setiap kali kalau misalnya chef masaknya di sini. Iya. Terserah sih, dia mau masak di sini, dia mau masak di Keren bawah. banget. Mantap. Ya udah berarti Tapi kan nggak mungkin di sini kan fotonya mau masak. enggak. Ini aku cuman kepo aja guys, kepo. Ini ruang makannya Momo ya, berarti. Ya, yang nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Nggak pernah. Kamu jadi kalau makan di mana, di kamar? Enggak sih, kadang di atas, kadang di bawah. Di bawah Tapi- ya? Iya, di bawah juga ada dapur kotor. Tapi ya nggak kotor-kotor banget. Jadi ini cuman jangan lagi. Jarang banget kesini. Oh gitu. Oke, sekarang aku mau ngecek nih, si Momo kan tadi lagi makeup. Aku pengen lihat hasil makeupnya seperti apa dan kita akan bahas konsep makeupnya. Dan kali ini yang makeup adalah Rama J. Kenapa nama lo Rama J? Hai. Hah? Kenapa lah? Nggak Rama. Coba jelasin sedikit kenapa nama lo Rama J. Karena nggak ada maka. Karena kalau Rama yang lain udah diambil orang, jadi tinggal Ramaji aja. Oh, oke. Lihat nih makeupnya si Momo. Bagus ya. Cantik ya, kayak nggak lagi hamil ya kalau cuma ngambil segini nih kayak dia lagi masih gadis. Nggak hamil. Nggak ini kan, nggak gemuk kan? Enggak dong. Tirus Karena banget. begini. Oke, gimana jelasin dong ini makeupnya? Oh, Ini yang pasti bulu matanya cetar ya. Iya. Wow. Iya. yang pasti bulu mata dari Ramaji Lashes. Tetap promo. Tetep. Oke. Jadi makeup hari ini karena photoshootnya lebih ke alam-alam, jadi tetap kelihatannya supaya natural fresh aja, nggak usah aneh-aneh, tapi matanya tetap On ya. bermain On. gitu. Oke. Tinggal nanti pakai softline ya. Boleh. Ya, oke. Bebas. Bagaimana? Blush on-nya aku pakein Softline apa warna enggak? pink, terus aku kasih baur sedikit warna orange supaya lebih ke natural. Oke. Sekarang lagi tahap bikin rambut ya. Jadi sekarang mau bikin rambutnya di curly aja. natural curly aja Natural ya, curly. karena kan Wave ini aja suasana dia. rumah. Pokoknya Bumil manut aja deh. Oke, kita sekarang lihat baju-baju yang akan dipakai sama Momo. Jadi aku sih tadi ada milih ini. Tuh.
Ini semua dari desainer asal Surabaya namanya Chen Melinda. Baju-bajunya bagus-bagus banget dan biasanya memang dipakai untuk ibu-ibu hamil. Jadi kayak Chelsea, Asmiranda kemarin pakai bajunya dia. Tuh ada yang kayak gini. Ini untuk tema-tema Natal, bagus banget. Terus ada bajunya Brielle juga, dibikinin sama Chen Melinda nih. Terus ada lagi yang seperti ini tuh, jadi kayak kembaran gitu, mama sama anaknya. Oke, bagus-bagus banget ya. Kali ini memang nggak ada stylist karena baju-bajunya ini semua udah ada dan di rumah Momo udah lengkap tuh. Sepatu ada semua, tinggal pilih aja segala warna. Jadi memang kali ini nggak pakai stylist. Oke guys. Oke guys, ini look pertama. Cie. Lady in cantik white. banget. Lady in white. Yes. Kamu tuh ada bule-bulenya dikit ya sih? Enggak ada. Mukanya rada-rada kayak bule ya. Kayak saudara Wulan Guritno loh ini. Iya. Oke, ini Beda banget, yang satu Honda, yang satu Lihat ya, Batak. segini nih mirip Wulan tuh, segini. Jadi ini mungkin gabungan Wulan Guritno sama Momo. Habis di makeup. Gini Oke, nih. Ini lo pertama ya. Jadi aku pengen Jadi ini konsepnya putih-putih. putih-putih, sederhana, kesannya kayak memang kamu lagi di resort gitu. Jadi jangan yang terlalu glamor banget. Oke. Dan aku pengen minta itu air terjunnya Oh, oke, dinyalain. wait. Guys, ada air terjun di rumah Momo. Yuk. Gila. Nyalain yuk air terjun. Tuh, nyalain. Dia kayak penguasa alam ya. Saya mau air terjun nyala. Nyala tinggal. Bangku ini saya mau hilang. Buang, Mas. Tinggal gitu ya. Iya. Oke. Ya nggak mungkin bumi yang ngangkat juga kan. Bener. Kamu di sini ya. Berarti di Sini nih. Tuh, lightingnya lagi bagus lagi. Ada matahari. Wow. Wow. Di sini ya. Oh, cantik banget. Oke. Satu, dua. Bagus. Udah gua angkat dikit. Tahan ya. Lagi. Siap. Satu, dua. Oke ya. Udah gua angkat dikit ya. Berat ya. Close up yuk. Nah, gini. Tahan. Satu, dua. Ya. Wah, lagi. Lagi ya, 1, 2. Terusnya lagi sayang-sayang. Angkat ke dalamnya ke bawah sendiri. Ya, terus. Oh my god. Oh my Oh my god, cantik banget, kayak bule. Kita ganti look kedua sekarang. Oke, sekarang kita mau look kedua. Yes. Bajunya seperti ini. Ya. Dan ini danaunya punya Momo. Bohong banget. Nama danaunya Molek alias Momolek. Momolek. Gitu. Yes, 1, 2. Oke, tangannya megang rok sini, dipegang gini. Bagus banget. Oke. Oke. Cakep, tidurin ke kiri lagi dikit. 1, 2, lempar. Bagus. 1, 2, lempar. Yes, gitu bagus. 2, 3. Nah, gitu cakep. Bagus. Ya, senyum, bahagia, punya baby. Buka matanya, lihat langit. Ya tuh. Lagi. Bagus lagi. Oke, Kakinya guys. lumayan. Oke. Look kedua beres, cepet banget. Ini mungkin karena danau ini milik dia, jadi kayak dia udah menyatu aja gitu. Tetap momolek. Momolek, gitu. molek. Jadi di salah satu fotonya nanti dibikin judul. Aku bikin Momolek. papan gitu ya, momolek. Kamu siapa kesasang bebek-bebekan dong nih? Itu yang sepedaan. Sepedahan bebek-bebekan. Ya habis Kalau nggak foto kano. Tapi guys, ini gosipnya ada ular loh guys. Iya kan? Ada. Ada ular kan? Mm-mm.
Makanya di situ dikasih Makanya itu dikasih apa sih apa kayak sih namanya? gawang? Penangkal. Iya, penangkal. Penangkal ular. Look ketiga kita ke dalam area rumah. Lihat deh. Ceritanya lagi mau celebrate Natal. Nanti kita semua dibagi-bagiin amplop Natal. Tapi isinya kosong. Bisa aja. Nah, katanya rambutnya. Iya, kita lihat sini. Tangan. Kamu ketawa ya. Lihat sini Briel. One, two, smile. Smile yang manis yuk. Wah, gimana smile? Iya. Smile gimana, Dek? Giginya. Kamu lihat dia. Nah, gitu bagus. Kamu liatin dia, bagus. Good. Bentar. Kiss mama. Kiss mama yuk. Kiss mama yuk. Kiss mama. Bagus. Kiss mama, kiss mama, kiss mama. Bentar, sekali lagi nunduk dikit. Oke, tangan yang di sini kamu gini. Yes. Untuk sedikit. Oke, lihat. Jadi guys, kita harus stop. Mamanya udah sampai encok nih duduk. Mamanya udah sampai PW ini udah nempel. Jadi emang kalau foto sama anak kecil selalu begitu. Kalau dia lagi moodnya bagus, kita langsung buru-buru. Cepet. Tapi tadi nggak nyampe 10 menit tuh anak udah langsung switch ya moodnya. Tapi untung dapet, tenang aja, masih dapet. Ditempel. Dapet kok, cuman ya nggak dapet yang dibawa aja. Iya. Untung tadi dapet yang lucu-lucu, dia bisa gaya-gaya gitu ya. Coba tutup ya mukanya. Enggak, ada yang Apa ya? Bisa kayak gitu. Ini lucuin tadi. Ini Oke guys, sekarang look keempat nih. suami kan gendut. Ini ceritanya kita mau nyeburin dia ke kolam renang. Teganya. Ini konsep dadakan. Banget. Habis Aduh. hujan terus, jadi kita manfaatkan. Ya itulah, jadi Ini- fotografer harus bisa gitu, jadi model juga harus Iya bisa sih. gitu. Ini padahal tadi dari jam 3 ya nggak terang-terang. Iya, nggak terang-terang. Udahlah kita hopeless. Jadi sekarang kita akan ceburin Momo. Yes, tuh lihat. Masih terang sebenarnya. Iya sih. Oke, kita lanjut ya. Close up banget. Akunya perlu payung kali ya. Bentar dulu. Oke kan? Lu cobain foto dulu, bener gak udah? Udah. Biar dia gak kedinginan banget. Gak ada payung. Ah! Demi. Aduh. Dan teman-temannya. Lihat. Oke guys, nih sekarang kita ngerjain Bumil nih. Ayo, capcus. Ayo udah tiduran. Tolong. Aku. Tahan. Oh. Terus ngapain? Lihat aku sini. Dan gua angkat lagi ke belakang. Aduh, gerimisnya. Lagi ya. Wow, ah. Ya. Oke, merem dulu, cantik merem. 1, 2, good. Lagi. Ini tangan sebelah sini taruh di samping pipi gini. Oke, tangannya gini nih, lebarin. Iya. Nah, gitu lebar-lebarin. Tapi jangan nyangkut. Nah, gitu-gitu tuh. Pegang ngambangnya di air. Good. Bagus. Gak gua angkat lagi. Nice. Bagus, tahan. Bagus, cakep, Lagi. cakep. 1, 2. Gak gua angkat. Cakep. Nice. Kaki kiri, kanan naikin lagi dikit. Yes, gitu bagus. Bagus. Mukanya jangan lurus, miring-miring dikit, Beb. Yes, good. Bagus. Gak gua angkat lagi dikit. Bibir buka. Oh, cantik. Bagus. Nice banget. Mainnya di permukaan air aja ya. Bagus. Pegang-pegang bibir. Merem gitu bagus. Nice, merem gitu bagus. Aduh, makeup gue jualan banget. Oke, selesai juga akhirnya setelah hujan-hujanan, dingin, dan memang kita harus buru-buru karena kondisi Bumil kan nggak bisa terlalu lama-lama di air dan nggak bisa dingin-dingin. Jadi udah cukup banyak kok dapet dan sekarang it's red. Lihat tuh. Tuh. Makeupnya cuca ya, Jualan nggak tuh gue? terpancar belum Tuh. mata. Gila ya. Gila. Finally it's so red. Oke, sekarang kamu angetin badan, minum teh dulu, kering-keringin. Habis itu aku mau kulik-kulik. Kamu udah siap belum dikulik-kulik? Di kulik-kulik sambil masuk angin. Nah, Makan bakso. kita makan bakso, Iya, bener. bakso Kita makan. kulik-kulik sambil makan bakso. Oke, keringin badan dulu yuk. Wah, thank you banget nih udah diajak ke sini, dikasih makan enak. Terus sekarang bakso bakar nih guys. Aduh, mohon maaf ya kameramen Ini ya. Aduh, kuliner khas Malang ya. salah satu kali ya. Bakso bakar.
Momo tuh udah berapa lama sih stay di Malang? 4 tahun kali ya. 4 tahun. 4 tahun ya? Tunggu. 2017 April. 2018, 2019, 2020. Mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Oke. Apa yang kamu rasakan berbeda antara Jakarta sama Malang? Kehidupannya. Oh, beda banget. Kenapa beda? Pertama, dulu itu kan kalau masih di Jakarta itu kan hidupnya sendiri. Terus kerjaannya juga nggak kenal waktu. Ibaratnya tuh kayak nggak pernah di rumah. Nggak pernah di rumah. Iya. Oh jadi hangout terus, keluar terus gitu ya, ngumpul. Ya kan sebenarnya nggak banyak ngumpul ya sih, lebih banyak kerjanya. Kerja ya? Heeh. Terus? Karena kan sendirian, jadi bebas dong waktunya. Terus kalau misalnya sekarang di Malang, udah punya keluarga kecil, terus ya nggak banyak temen juga di sini. Jadi apa ya, lebih sering di rumah. Tapi kalau misalnya hari-hari itu, kalau hari-hari terang ya, itu biasanya ikut suami ke kantor. Gitu. Jadi kamu ngantor juga ya? Belajar. Tapi pikir lo kamu di rumah doang loh. Nggak bertahan sebenarnya. Nggak bertahan ya? Soalnya aku tuh ngerasa rumah kamu tuh nyaman banget ini. Nyaman Maksudnya, ya, saking nyamannya kita saking ngemper ya. nyamannya sampai kayak aku tuh ngantuk loh, tadi lagi duduk aja ngantuk gitu ya. Rasanya tuh feel-nya tuh kayak relax, kayak lagi di resort di Bali gitu. Cie. Tapi mungkin karena kalau udah tinggal tiap hari ya ada rasa bosannya juga lah ya. Ya pastilah. Tapi happy banget loh kalau misalnya kayak ada teman kayak gini, teman lama dateng ya kan jauh-jauh dari Jakarta ke Malang. Karena jujur memang di Malang aku memang kayak lingkaran temennya Nggak banyak. kecil, Oke. circle-nya. Oke, kalau balik nih, kita flashback dulu ya. Aduh, bahaya nih kalau disuruh flashback. Nama kamu kan Momo. Ya, Sebenarnya nama aslinya apa sih? nama asli. Kenapa bisa jadi Momo gitu? Keren banget tau nama asliku. Apa tuh? Narsis. Tunggu, aku nebak. Nama asli kamu Monica. Kenapa harus menebak seperti itu? Tapi sebenarnya Momo. Biasanya kalau Monica tuh Gini, Momo. jadi oke, itu ada nyambungnya. Kenapa sih kok dari nama asli tiba-tiba ke nama Momo gitu kan? Sebenarnya nggak ada sangkut pautnya. Asal mulanya nama Momo itu dengan nama asli. Tapi ada sedikit kaitannya karena nama asliku Narova Morina Sinaga. Oh, Morina. Kan ada Morinanya, tapi tadinya Momo itu bukan dari situ. Dari mana? Ceritanya dulu tuh waktu SMA aku tuh punya teman, dia duduk di belakangku, nggak tahu kenapa kalau misalnya dia mau izin atau kita mau istirahat, jadi dia lewat depan mejaku di sekolah, terus dia selalu curi-curi yang langsung cubit pipi Minky Momo katanya gitu. Ah, Minky Momo. Tahu nggak sinetron sih, kartun itu tahu? Zaman dulu banget ya. Iya. Ya era kita banget ya. Iya. Minky Momo. Minky ketahuan deh nih. Momo, Nah, Minky terus? Momo. Jadi akhirnya tadinya panggilannya aku tuh bukan Momo. Terus karena Minky Momo itu akhirnya berubah jadi Momo. Oh, jadi bukan dari Morina loh. teman sekolah ini namanya Iya. sebenarnya. Oh, jadi bukan karena kamu masuk ke dunia entertainment terus berubah namanya. Enggak ya? Enggak. Jadi memang dari dulu awal panggil Momo. Yes, dari SMA. Jadi sebenarnya aslinya namanya Morina Sinaga. Narova, Morina, Sinaga. Oh, jadi nggak ada yang panggil Narova, nggak ada yang panggil Morina, Padahal nggak ada keren ya? ya. Hah? Padahal Keren. keren loh Narova. Narova. Cuma mungkin rezeki kamu tuh di Momo namanya. Mungkin ya. Oh, Bisa jadi dari SMP, SMA, terus kamu mulai masuk ke dunia musik tuh kapan? Kalau ngomongin dari nol ya. Ya, dari nol. 2003 akhir itu diajakin ngeband. Itu umur berapa ya? 2003 akhir. Ketahuan nih umur ya. Gak usah ngomongin umur ya. Itu kuliah. Sekolah, kelas 3. SMA. Berarti 2003 itu SMA ya. Yes. 2003 akhir itu ikut, jadi di Pekanbaru ya, kan Momo tuh asalnya dari Pekanbaru, Riau. Bukan Batak tapi Pekanbaru. Orang Batak, Tapi stay di Pekanbaru. lahir di Pekanbaru sampai gede. Oke. Nah, terus waktu di sekolah, waktu SMA kelas 3 itu, Ya. tiba-tiba seorang teman ngajakin. Terus sekali diajakin, sekali kita ikut parade musik tuh banyak yang nandain gitu. Oh. Jadi dari situ kita ke tagihan, akhirnya beranjak dari ikut festival
festival pelajar, festival kampus, festival nasional kayak gitu. Terus manggung dari panggung ke panggung di Pekanbaru. Jadi kayak kita tuh ibarat bukan sombong ya, cuman syukur banget kayak famous di Pekanbaru. Oh iya. tapi tunggu, sebelum kamu diajak itu emang basicnya kamu demen nyanyi, kamu suka ikut lomba di sekolah atau gimana? Enggak ikut lomba. Ngeband sama teman-teman? Justru lomba itu ketika waktu ngeband pertama kali sama teman-teman. Oh. Jadi awal band aku itu ya personil yang di Geisha itu. Oh jadi Mereka teman-teman tuh di punya, Geisha itu yes. adalah teman-teman SMA kamu sebenarnya? Bukan satu sekolah tapi ya. Tapi ada satu Masa dua SMA. orang yang satu SMA, sisanya enggak. Jadi mereka tuh kayak punya bandnya sendiri. Tapi ketemu Momo, mereka bikin band lain lagi. Terus karena tiba-tiba naik, ya udah keterusan sampai ke nasional. Oh, oke. Gitu. Terus dari festival ke festival sampai akhirnya Momo ini dikenal se-Indonesia itu gara-gara apa awalnya? Kita ikut satu ajang bareng The Massive. Oh, oke. Jadi Terus? ajangnya itu mengumpulkan bakat-bakat yang dari ibaratnya itu kayak dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Yang di Sumatera regional Sumatera ini, regional itu sampai ke Merauke. Oke. Jadi kita tuh regional berapa aku lupa ya. Terus kita tuh terpilih jadi ada 9 regional jadi 9 utusan. Termasuk waktu itu The Massive Oke. dari Jakarta. Tapi yang menang itu The Massive, juara 1. Yang menang itu hadiahnya dikasih album. Gitu. Dibikin Dan album? Dibikin album, tapi mereka kan keterusan sampai sekarang di under management label itu. Yeah. Nah, si Geisha ini even nggak ada menang. Juara 2 enggak, juara 3 enggak, favorit juga enggak. Tapi kita dikasih kesempatan demo kita itu diutamain. Demo lagunya. Demo lagu. Terus akhirnya di situ kita fight lagi. Kita kasih demonya, malah kita yang dipanggil. Ke label musik. Yes. Tapi yang pada saat label demo itu, pada saat demo musik itu, kamu nyanyiin lagu orang lain? Enggak. Lagu udah ciptaan sendiri? Iya, yang Jika Cinta Dia. Itu ciptaan siapa? Akan pernah ada. Itu Yang ngeciptain? Yang ciptain personil juga. Oh, jadi ada teman satu personel band yang jago Ya, nyiptain Robi, lagu, terus kamu nyanyi. Main gitar. Oh, wow. Gitu Jadi deh itu ceritanya. ternyata itu malah ciptaan teman-teman sendiri ya? Iya, memang kan itu kan festival band ya. Jadi memprioritaskan ciptaannya si band-band band-band ini itu sendiri. termasuk The Massive kan. Oh, Yang ciptaan The kan Massive Rian. juga. Iya. Si Rian yang nyanyi. Iya. Itu. Oh gitu. Nah, terus dari situ masuk ke label musik itu akhirnya Geisha langsung meledak. Tapi nggak langsung banget sih. Maksudnya ada yang galau-galau pasti tahu sih. Melalui perjalanan juga ya? Iya, itu juga nggak langsung naik tahu kok. Hah? Itu butuh waktu 6 bulan kalau nggak salah waktu itu. 6 bulan apa 3 bulan ya? 6 bulan, 3 bulan mah cepet lah, kirain tahun-tahunan. Enggak, jadi sebenarnya gini ya. Sebenarnya kita itu tiap single itu dikasih waktu 3 bulan ganti single. Cuman ini baru berapa bulan naik, jadinya harusnya yang tadinya 3 bulan, jadinya itu bertahan 6 bulan. Singlenya, jadi dalam 6 bulan kemudian baru kita keluar single berikutnya. Jadi debut pertama itu apa tuh yang bikin Geisha Jika meledak? Cinta Dia. Oh itu langsung? Iya. Ini flashback banget ya. Flashback karir. Padahal udah nggak aktif loh ya, tetap ya. Enggak, tapi kan kulik, tapi klik itu dan tetap kulik. history perjalanannya seorang Momo. Yes, betul. Aku nggak akan mungkin bisa melupakan Geisha. ya karena itu part of my life dan itu history hidup ya, dan nggak mungkin bisa Tapi dipisahkan. sebelum kamu join jadi vokalis Geisha, kamu pernah nggak kayak ikut nyanyi di bar atau nyanyi kayak jadi pengiring? Biasa kan ada yang jadi pengiring penyanyi senior atau apa gitu, pernah nggak? Pas banget ya, pernah banget. Pernah ya? Jadi karena dulu itu Momo ditandain orang banget, karena ikut festival-festival menang terus ditandain orang banget, jadi kayak berisik ya, enggak, kayak apa, band-band all round yang biasa ngiringin. Kalau misalnya di Pekanbaru ada artis yang dateng, nggak bawa band pengiring band. sendiri, di Pekanbaru tuh Momo tuh diajak jadi one of vokal pengiringnya. Backing vokal berarti?
Wow, yang kamu inget siapa nih? Artis yang menurut kamu wow banget, yang kamu bangga pernah jadi backing vokalnya dia at that time? Jujur ada. Atau Legends, atau misalnya Jujur ya, Diva. ada lupa. Yang pasti yang aku inget dulu itu ada Andre Hehanussa, Wow, Mas ada Andre, legend loh itu. iya ada siapa? Vina Panduwinata. Legend lagi. Kalau nggak salah dulu Mike Idol juga deh, almarhum. Kalau nggak salah. Terus ada siapa lagi ya? Lupa. Seru ya. Oh. Jadi emang benar-benar kamu tuh dari penyanyi backing vokal sampai akhirnya kamu jadi becoming a star, ya kan? Itu Jazz juga pernah just diajakin sama orang yang punya grup jazz juga pernah. Tapi mungkin mikir ya, kenapa sih bandnya banyak banget gitu kan? Tapi ada prioritasnya. Maksudnya yang jadi prioritas si satu band ini, Iya. si personil Geisha, dulu Jingga namanya. oh jadi namanya You dulu know. Jingga. Yes. Terus Namanya dulu Jingga, masuk ke labelnya Geisha, ganti namanya Geisha. oh jadi dari Jingga jadi Geisha. Iya. Oke. Terus meledak tuh suddenly sampai aku juga maksudnya kayak selalu Ikut dengar-dengar galau. itu hits di radio banget kan sampai kamu dapat award banyak. Kayak di mana-mana deh. Iya, Cie, sombong ya. Tapi kamu berapa tahun di Geisha itu berapa tahun total ya sampai akhirnya kamu pisah dari Geisha itu berapa tahun perjalanan bareng mereka? Berapa ya? Duh, nggak ngitung dari... Hitung aja coba dari 2003 akhir Sampai sampai 2017. 2017. 14 tahun. Ya, maybe ya. Oh. 14 tahun ya. Dan itu Wow. bukan waktu yang sebentar ya. Tapi inget gak? Ini kan udah history ini ya. Aku penasaran nih. Kalau kalau jadi band terkenal di masanya itu sekali manggung tuh dibayar berapa? Inget gak? Lah itu kan udah history. Nggak apa-apa dong. Maksudnya biar orang juga tahu gitu kayak wah jadi Aku boleh nggak tiba-tiba pura-pura lupa? Kayak lagunya lumpuh ingatannya. Nggak apa-apa karena kan ini udah lewat. Tetep Ya mungkin ya. sekarang mereka udah lebih tinggi lagi bayarannya. Tetep loh ya. At that time gitu, paling terbesar yang menurut kamu sampai kamu senang banget, pasti kan ada lah pencapaian tertinggi di era itu gitu. Aku nggak mau ngomong nilai. Ih, boleh dong, nggak apa-apa. Nggak bisa gini ratusan, miliaran gitu. Sekali manggung ya, sekali manggung. Hampir ratus lah. Hampir ratus. Biasanya itu event kayak New Year gitu-gitu Pelajar ya. Kalau New Year lebih mahal lagi. Aku pernah denger loh penyanyi Lebih Indonesia mahal. yang dibayar 1 miliar buat manggung di New Year. Misalkan Mimi Kade, Oh ya? Agnes Monica itu pernah gitu. Nah kalian pernah ngerasain kayak gitu gak dulu? Pokoknya kalau New Year itu kita berlimpah-limpah lah pokoknya. Wah. Itu berkali-kali deh itu biasanya. Nah, tapi di hasil kerja saat itu akhirnya kamu belikan apa? Maksudnya sebelum nikah nih ya, nanti kita masuk ke era nikah. Kamu sempat belikan apa gitu? Maksudnya kayak investasi kah? Atau kamu malah shopping? Atau malah kamu udah habis tuh duitnya gitu? Aku sih bukan tipe yang ada uang terus langsung antar gue beliin ini ya. Nggak gitu sih, nah, lebih jadi lebih ke apa? ya slow aja Wallace gitu loh. Jadi disimpan uangnya? Iya disimpan, tapi aku tuh kebiasaannya ya kok pola pikirnya punya target gitu. Jadi misalnya tahun segini rasanya aku udah sanggup untuk punya ini misalnya gitu. oke. Tahun segini rasanya aku sudah pantas untuk punya ini. Umur segini, jadi ya tahun ya umur, ya kondisi keuangan itu tuh kayak udah di targetin gitu kayak usia segini Udah bisa beli rumah? ya beli rumah gitu kayak gitu-gitu. Wow. Misalnya beli mobil. Jadi Jadi kan kamu memang- tuh orangnya lebih ke investasi ya, lebih ke Ya. pikirannya tuh ke masa depan gitu Ya ya? karena waktu itu belum terlalu terpikir untuk berbisnis karena di Jakarta kan Momo dari Pekanbaru itu hijrah ke Jakarta tuh bener sendiri. Oh, nggak sama orang tua, nggak sama saudara? Ya, Terus? ngurusin sendiri semuanya. Wow, hebat ya. Terus setelah itu kamu masuk ke nikah dulu atau kamu sign out dulu dari Geisha? Iya. Iya. Masuk nih, udah mulai masuk nih guys. Sebenarnya intinya itu ya. Enggak, ini kan aku lagi ngurutin perjalanan waktunya nih. Lebih duluan mana, nikah dulu atau sign out? Nggak ada ngomong sign out. Oh, nggak ada sign out ya? Nggak, Oke. nggak ada ngomong gitu aja. Udah.
Jadi itu tahun berapa? Aku nggak ada ngomong aku sign out. Oh jadi kamu nggak ngomong kamu sign out? Nggak. Tiba-tiba berubah sendiri. Ting gitu ya. Ya yang jelas, yang jalan sekarang vokalisnya beda gitu. Oh oke. Tapi kamu kangen nggak nyanyi bareng mereka lagi? Maksudnya? Kalau dibilang kangen ya kangen lah. Kangen. Karena kan gimana pun kita perjalanannya bukan perjalanan yang sebentar ya. Dari Dulu kita dari zaman mencapai, SMA ya? iya, mencapai akhirnya bisa dikenal banyak orang dan mencapai nama besar Geisha itu juga bukan hal yang sederhana ya. Menurut kita itu ya banyak pengorbanan ke situ. Oh oke. Tapi kamu udah nggak possible untuk kembali lagi ke Geisha? Mungkin nggak? Nggak mungkin nggak? Ngejek berantem yuk. Namanya manusia kan nggak ada yang nggak mungkin. Bisa aja kan. Kalau kamu lihat, maksudnya masa depan kamu di Geisha ini akan bisa kembali lagi atau enggak? Soalnya banyak banget nih DM ke aku banyak banget. Tolong tanyain Nggak, itu pertanyaan dia sendiri. Sumpah ada nih, kalau mau aku kasih lihat. Momo kapan nyanyi lagi, kapan bikin single, kapan gabung lagi sama Geisha, kenapa nggak sama Geisha gitu. Banyak banget yang nanya kayak gitu. Nah itu jawabannya apa? Aku juga bingung mau jawabnya ya. Kenapa? Nggak ngerti juga. Kalau misalnya ditanya kayak gitu mungkin nggak kembali lagi gitu kan. Mau gak tapi kalau misalkan one day diminta untuk kembali lagi? Iya mungkin beberapa pertimbangan aja sih, beberapa pertimbangan. Tapi yang membuat kamu akhirnya menjauh dari Geisha itu kenapa? Karena kamu punya kehidupan rumah tangga. Aku nggak menjauh loh ya. Oh, jadi apa nih? Dijauhin? Nggak, kalau masalah itu kan namanya hidup kan berjalan terus. Ya. Tingkatannya juga pasti berbeda. Momo ini kan menikah, tidak di Jakarta tinggalnya, ada di Malang. Ya intinya sebenarnya aku kalau ditanya juga bingung sih. Kenapa masalahnya gitu nggak tahu ya sebenarnya. Gini. Sebenarnya kita tahu masalahnya, tapi mungkin karena tidak terlalu dibicarakan dengan mateng, jadi ya udahlah gitu aja. Oh jadi ya udah gitu berjalan sendiri aja gitu. Ya kalau aku ya udahlah gitu aja, terima aja udah. Tapi ini salah satu konsekuensi kamu memilih untuk berkeluarga gak sih? Oh iya dong, maksudnya gini, ya hidup kan karena tingkatannya juga sudah berubah. Aku pribadi memilih kalau ditanya waktu itu memang sempat ditanya. Ya prioritas pasti udah berbeda. Keluarga pasti. Iya, itu kan tergantung dari kesepakatan bersama juga sebenarnya mau dibagi seperti ini waktunya atau nggak mau atau gimana atau segala macam kan gitu. Cuman ya so far yang terjadi seperti sekarang. Ya udahlah kalau misalnya memang harus kayak gini ya udah aja gitu. Oh, berarti kamunya yang lebih kayak mengalah ya. Memilih untuk mengalah. Nggak tahu ya bahasanya Soalnya gini, kan sebuah grup band, kalau misalkan kamunya ngotot, oh saya nggak mau keluar, saya tetap mau ada di sini, bisa. Karena which is kamu adalah salah satu yang membentuk band Geisha ini. Iya, pintar ya, iya bisa, kan? ya bisa. Sebenarnya kalau kamu bilang, enggak gue nggak mau keluar gitu, gue tetap mau stay gitu, bisa kan sebenarnya. Kalau misalnya ngomong kayak gitu aja bisa aja sih. Tapi kan kamunya malah kalau aku lihat, kamu kayak mengalah, lebih tone down, lebih ya udahlah pasrah kayak gitu, bener gak sih? Bisa dibilang sih, kayak gitu ya? Bisa dibilang karena ya bingung juga ya, tinggal di sini juga, terus pada intinya gini, aku tidak pernah merasa aku bersalah kalau aku memilih hidup seperti sekarang, karena gimana pun ya seorang perempuan pasti harus ngikut suaminya. Iya. Tapi bukan berarti aku dilarang loh ya kok. Bukan berarti sebenarnya suamimu nggak ngelarang kamu berkarir sebenarnya sama sekali. Sebenarnya enggak. Cuman memang ada batasan. Oke. Gitu. Nah, tapi kan itu yang memang tidak dibicarakan secara itu yang mungkin nggak sejalan sama band ini kali, karena mungkin mereka masih produktif, kamu mesti hamil, ya, mesti punya anak. Ya. Bisa jadi. Tapi pola pikir kita mungkin juga ada perbedaan juga. Ibarat kayak misalnya nih orang ya selalu suka banding-bandingin. Oh misalnya band yang dia mau nungguin vokalisnya atau gimana, misalnya kayak gitu kan,
sering banget aku baca DM, kadang baca komen juga kayak gitu. Banyak yang masih mengharapkan kamu ya sebenarnya. Iya, iya itu mungkin bukan karena menyalahkan ini ya, mungkin hanya karena mereka rindu dengan kita yang dulu, maybe ya. Yeah. Positive thinking aja sih, Oke. gitu. Tapi ngelihat kayak gitu, ya kadang berpikir, iya juga ya. Maksudnya mungkin aku sama mereka juga pola pikirnya udah agak berbeda. Udah ngasih Mungkin aku jalan. ngarepinnya mereka itu begini, mereka ngarepinnya aku begini, tapi nggak secara matang diomongin gitu. Terus di luar dari ya udah karir kamu bareng Geisha kan mungkin sudah tutup buku ibaratnya ya. Kamu masih pengen nggak bikin single sendiri atau nyanyi sendiri atau kembali ke dunia entertainment lagi, Kalau ditanya pengen. berkarir lagi pengen? Pengen. Kapan kira-kira? Ada nggak? Ada timeline nggak? Misalnya aku habis lahiran, aku mungkin diet, terus habis itu aku mau bikin single gitu sendiri. Tunggu waktu Tuhan ya. Oh gitu, gitu. Jadi Karena nggak gini, ada planning. karena gitu? aku sering banget pengen tapi belum kejadian gitu. Mungkin ntar deh tunggu waktunya Tuhan bener-bener kayak ngasih aku jebret, ya udah nih, yo this is your time misalnya kayak gitu. Oke. Kayak bener-bener udah kamu konsen di sini misalnya kayak gitu. Tapi nanti one day kamu misalkan berkarir sendiri, jenis musik apa yang akan kamu pilih? Belum tahu. Widih. Tapi kan biasa punya nih kayak bayangan, oh gue demennya yang Tetep loh ya. rock and roll. Kulik itu emang bener-bener ngulik. Tapi ini kan no problem, ini kan cuman Nggak tahu apa? beneran. Oh Belum nggak tahu tahu, ya? belum tahu. Nggak tahu ya? Ya kalau tahu pun mungkin surprise lah. Wow, kayaknya gue udah nge-nyium bau-bau pengen nyanyi single nih guys, tunggu aja ya guys. Tungguin Biasa orang sampai gini, kapan nggak biasa tahu penyanyi kata itu ya. guysnya. Penyanyi itu ya, ketemu pasangan mau nikah pasti ada singlenya, benar Oh, nggak? iya? Misalkan Anang Krisdayanti zaman dulu, terus lagi hamil Aurel ada lagunya untuk anaknya. Kamu nggak pernah kepikiran gitu? Ya buktinya waktu Briel aku nggak ngeluarin single. Iya ya, yang ini juga nggak ada planning. Enggak. Oh, berarti emang kamu Belum. ya udah santai aja ya gitu ya. Masih sibuk sama yang Sibuk lain. sama yang lain. Tapi sekarang kesibukan kamu apa sih kalau boleh tahu? Nih satu Momoses. Ini loh ternyata punya dia, Momoses. Iya. Ini gimana? Maksudnya demand-nya bagus gak? Bagus, Bagus puji ya? Tuhan bagus. Banyak yang suka. Terus Jualnya gimana, lewat mana? pokoknya Instagram, online dulu, aja. Online dulu. Tapi pengirimannya bisa ke seluruh Indonesia. Bisa dong. Wow. Jadi jadi kan di kantor itu aku tuh lagi senengnya bikin hal-hal baru. Gitu. Salah satunya line clothing line. Katanya ini udah lama. Iya. Ini sebenarnya udah lama, Udah tapi lama. kan nggak produksi sendiri. Sekarang produksi Sekarang sendiri. produksi sendiri. Nah, tempat produksinya namanya Debay Screen Printing. Oh, itu punya kamu sendiri juga? Ya, Wow. Debay ini beda lagi. Terus ini kan suami kan furniture nih. Furniture kan juga harus ada juga tentang Printing. kaitan tentang ini. Kalau printing lebih ke kardusnya, misalnya gitu ya. Cushionnya, Iya, ya. cushionnya kan Jahit-jahit juga. ada kaitannya dengan jahit-jahit. Oh, jadi ini benar-benar diproduksi sama kamu sendiri Iya. gitu? Wah, hebat ya. Terus setiap berapa Belajar. lama kamu bikin season baru gitu? Setiap keluarin model baru? Nggak nentu sih Oh, sebenarnya. suka-suka aja gitu? Nggak nentu, misalnya kayak permintaannya, kayaknya kita udah waktunya gitu ya. Biasanya sih 3-4 bulan 3-4 sih. bulan Iya. ya? Wow. Abis itu udah kamu ngantor, ikut suami ngantor gitu ya? Kantornya juga di situ. Maksudnya selain Satu lahan. baju, kamu juga bantuin yang di furniture Iya, juga? belajar lah, jadi belajar. Jadi business woman ya? Belajar. Bener-bener kayak di Malang ini aku ngabisin waktu itu untuk ya belajar aja isi Belajar waktu. bisnis ya? Heeh. Oke. Nah, tapi kehidupan kamu ini setelah menikah, kamu merasa berubah total gak? Karena aku ngelihat banyak banget yang bilang Momo itu beruntung sekali, dapat suami baik, dapat suami Amin. bisa memberikan kenyamanan, tinggal di istana. Ini istana loh guys. Di istana, terus banyak juga yang penasaran berapa sih, ini pertanyaan banyak banget. Yuk. Berapa sih uang jajan Momo Geisha? Berapa sih, tadi ada yang nanya, berapa sih PBB? Nilai PBB-nya Momo Geisha punya rumah. Wow, gue bilang ini banyak pengen netizen terlalu ini ya. saking mereka tuh amazed sama kamu, pengen tahu banget. Nah, yang aku pengen tahu sebenarnya lebih ke sekarang kamu apa yang kamu rasain setelah menikah? Memang banyak yang berubah sih.
Dari pola pikir, Pola pikir. bisa dibilang sekarang itu bisa lebih sabar sih ya. Oh dulu tuh kamu emosional. Lebih mungkin. Oke. Lebih beda lah sama yang sekarang. Kalau yang kayak sekarang kan memang ngelihat environmentnya suami punya pegawai yang banyak, bagaimana cara menghandle one by one mereka semuanya, dan itu ketika Momo juga coba masuk untuk membuat hal-hal baru, misalnya kayak punya produksi sendiri, jadi kan itu urusannya Momo sendiri tuh gimana. Jadi belajar cara menghandle pegawai bagaimana. Jadi itu jadi tempat main aja. Oke. Apa ya istilahnya tuh belajar itu jadi membuat Momo bermain jadi sebenarnya Jadi gitu. ada excited, ada banyak kegiatan baru lah ya. Kontrolnya untuk bisa mengerti one by one karakter mereka masing-masing. Mungkin dibanding dulu itu kan lebih cuek ya. Cuek. Rock and roll abis. Kalau misalnya gue nggak suka ya udah ngomong nggak suka kayak gitu. Oh sekarang enggak ya? Masih ada, tapi masih kayak lebih ngeram lah. Oh oke. Terus Perbedaannya. banyak lah ya, banyak perubahan yang dirasakan di sini juga selama di Malang ini. Kan sekarang hidupnya udah Nyaman. ada yang nggak yang terlalu ngoyo kayak dulu kan harus kerja tuh bener-bener nggak kenal waktu gitu. Iya, Kalau iya. sekarang nggak boleh, Oh oke. kan harus tetap bagi waktu juga untuk keluarga. Untuk keluarga. Oke. Iya. Planning ke depannya mau punya anak lagi gak? Mau punya anak berapa? Kayak suami lu punya Ini impian. ibarat yang satu belum selesai, ditanyain. Ibarat kayak orang mau merit ya, baru pre-wedding ditanyain nanti mau punya anak berapa. Tapi selalu kan. Tapi banyak loh. Biasa tuh orang sudah planning gue mau punya anak 4 atau gue mau punya anak banyak 7, 10 gitu. Pengennya sih karena kata orang yang sudah berpengalaman, misalnya ibu-ibu yang sudah punya anak 2 misalnya, ngomong, aduh 2 aja masih sepi loh katanya gitu. Oh 2 aja sepi, jadi 2 pengen aja lagi. masih sepi, jadi kayak mikir Tuhan ngasih lagi kalau boleh gitu. Oh jadi mau Cuman lagi. belum Planning? Belum tahu. Nggak tahu. Belum. Soalnya di Malang nih dingin sih ya. Ini kayaknya jadi efeknya ini nih. Apose. Katanya ini sekarang kita lagi interview aja nih, hujan deras gitu. Jadi emang di sini keadaannya ya terang, gelap, dingin, panas. Iya, suka berubah. Suka berubah-berubah ya. Tadi pada panas banget ya. Iya. Mataharinya dapat Sekarang banget. sekarang tiba-tiba hujan dan mendung. gelap. Nah, ini aku lihat sedikit ya. Abis itu udah deh. Jebakan. Ini banyak banget nih pertanyaan titipan buat Momo. Sebentar. Pertanyaan pertama nih, titipan dari fans kamu. Berapa jumlah dana buat membangun rumah seperti punya Kak Momo? Nggak tahu. Percuma, ini dia nggak bakal kasih tahu. Tahu. Terus lagi, berapa bayar PBB rumahnya setahun? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Dia mah benar-benar nggak tahu apa-apa. Ya udah nih, masa nggak tahu jumlah saldo rekening Kak Momo. Rekening kamu sendiri kamu nggak mungkin Beneran nggak tahu. Nggak pernah ngitung. Beneran. Wow, nggak terhitung guys tepatnya. Udah deh, kamu Amin. jangan Aminin pada kepo aja Amin, nanyain amin. Ih, harga, jangan pada kepo. harga. Jangan pernah kepo karena Gimana nolnya, nggak kepo mau dipancing? saking nolnya kebanyakan dia sampai nggak tahu jumlahnya berapa. Amin, Tuh. amin. Amin. Oke. Ini pertanyaan lumayan seru nih. Kenapa Kak Momo masih nyantumin nama Geisha di Instagramnya? Kepo juga nih Mbak nih. Kenapa? Takut salah jawab. Ya, kok salah jawab? Biar aja di sini emang saatnya dikulik. Kenapa kamu nggak bikin Momo from Malang? Momo. Kalau nggak Momo Mesti- Ratu Malang. mesti banget ya. Kenapa tetap masih nyantumin Geisha? Terus orang bikin Momo Sultan Malang gitu. Emang nih Sultan. Coba Enggak kenapa lah. kamu masih nyantumin? Apa kamu masih secinta itu sama Geisha atau gimana? Awalnya sebenarnya mau ngerubah kan. Terus sebenarnya ada beberapa alasan. Cuman ini alasan yang
lebih ini aja sih, yang bener-bener waktu itu aku sempat ngomong ke bosnya label, bos manajemennya label, kan sama si bapak tuh udah kayak friend aja gitu. Pak, saya boleh nggak pakai nama Geisha gitu di IG-nya, karena kan yang verified-in si label. Oh, kalau dirubah Jadi, udah nggak bisa ya? Kalau ngerubah, aku pengennya mereka yang tolong urusin gitu. Terus ngapain katanya gitu? Nggak usah lah katanya. Ya udah. Jadi nggak usah Jadi dirubah. gitu aja. Ya aku kan orangnya simple aja. Oh ya udah. Oh, oke. Ngapain? Nggak usah lah katanya gitu. Ya sudah. Jadi sebenarnya gara-gara itu walaupun ya. ada alasan-alasan lain. Alasan lainnya satu lagi. Udah nggak usah deh. Kameramennya nungguin, Kita nungguin nih. Nggak usah lah Alasan kapan-kapan. Gue jauh-jauh nih dari Jakarta ke Malang nih. Dibawa-bawa ya. Kapan lagi nih bisa interview gini? Satu lagi deh alasannya kenapa Nggak, masih udah itu ngantuin. aja. Kalau aku sih nebaknya karena dia masih cinta sebenarnya sama Geisha ini. Sama Geisha-nya, cintanya pasti nggak bakal hilang lah. Tetap melekat ya. Karena gini, Geisha itu yang membuat kita juga saling kenal. Iya, betul. Terus sama netizen juga, netizen bisa tahu sama seorang Momo juga dari Geisha, Besar juga dari Geisha. Nggak bakal bisa dihilangkan image Geisha itu, karena sampai detik ini juga orang kalau misalnya manggil Momo Geisha. Iya sih. Habis kalau nggak bingung nama belakangnya Momo apa ya? Ya Momo aja kan nggak masalah kan. Kayak tadi Momo Lake. Terus ya itu sih menurut aku ya, ini this is part of my life, nggak bisa begitu saja dihilangkan. Ya kalau dibilang cinta ya sama nama Geisha-nya ya cinta. Cinta. Sama bandnya? Sama bandnya sudah ini jalannya lagi. Oh, oke. Lagi berbeda. Oke. Ya udah deh, kesian nih deh tadi dikorek mulu deh sampai stres kayaknya. Tuh Bayu udah nendang-nendang tuh. Makanya bawaannya makan aja deh daripada ini ya pusing. Oke, last one. Masih ada. Last one ini bukan korek. Momo kasih pesan-pesan buat fans Momo yang Apa ya? nonton YouTube ini, gimana memotivasi mereka supaya mereka menjadi lebih maju. Apapun, mau jadi penyanyi, mau jadi tips dari Momo nih. Jadi kayak pesan-pesan dari Momo untuk Apa teman-teman ya? klik-klik yang nonton. Aku nggak pinter merangkai kata mutiara. Tips sukses dari kamu. Nggak pinter merangkai kata mutiara. Jangan mudah menyerah, yang pasti. Jangan menyerah. Jangan mudah mengeluh. Oke. Jangan gampang mengeluh. Karena sesuatu yang besar itu nggak bisa didapatkan dengan jalan yang simple gitu. Oke. Kadang kita harus banyak kerikilnya untuk mencapai puncak gitu. Jadi dua itu sih, dan yang ketiga mungkin kebiasaan dari dulu. Mau mendengarkan saran dari orang lain, ya pasti orang yang benar ya, orang yang benar memberikan saran. Kayak mau terima masukan ya. Mau terima masukan, kayak nggak yang sok pinter sendiri. Gitu. Oke, tuh guys, 3 hal penting yang bisa membuat Momo sekarang menjadi seorang sultan. Sultan Bo. Tetap ya. Tetap ya. Kuliknya tetap ada. Oke deh. Asli. Thank you banget Momo, Thank waktunya gila. Aku yang thank you loh, Jojo sini. Dilayanin seperti raja loh, beneran kita dimasakin, terus diajak makan enak, terus ya udah feels like home aja di sini. Ya, lihat nih kayak kita lesehan. Ya udah kita mau lanjut kuliner lagi. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terus jangan lupa ya beli Momoses, jangan lupa beli ya. Momoses. Terus jangan lupa juga nanti nonton di YouTube channelnya Momo, Yes. karena ada aku Yes. yang dikerjain sama dia. Tapi aku dipermalukan, kesel. Momo Ya. YouTube channel ya. Momo YouTube channel. Aku dipermalukan Oke. sama dia. Bye bye. Bye.